Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan daring hari ini itu mengenai manajemen keuangan, mata kuliah manajemen keuangan agak sedikit berbeda ya. Kalau mata kuliah, kalau materi-materi sebelumnya ini kita banyak menghitung secara kuantitatif, bagaimana menghitung keuangan, apakah itu dari neraca, rugi laba, kemudian juga perhitungan bunga, payback period, kemudian juga inventory, aktiva tetap dan sebagainya. Materi-materi sebelumnya kita memang banyak bicara mengenai keuangannya, berbicara mengenai data kuantitatif keuangannya. Materi sekarang yaitu materi bab terakhir, cuman bab terakhir ini kita ada pertemuan karena materi ini cukup panjang penjelasannya, jadi kita 3 pertemuan lagi ke depan sampai nanti menjelang ujian akhir semester ya. Di bab ini kita akan membahas nanti bagaimana kita merancang sebuah sistem informasi, akuntansi dan keuangan ya. Karena Anda adalah mahasiswa jurusan manajemen informatika, maka Anda perlu mengetahui yaitu rancang bangun daripada sebuah sistem informasi terutama akuntansi dan keuangan. Jadi kalau Anda menjadi seorang programmer itu Anda harus paham dulu atau Anda membuat dulu yaitu merancang sebuah sistem dulu, yaitu merancang sebuah sistem, maka Anda perlu tahu ya seluk-beluk daripada sistem tersebut. So sistem informasi itu dibuat tergantung daripada kebutuhan. Nah, bab ini nanti kita akan membahas bagaimana merancang sebuah sistem informasi akuntansi berbasis IT tentunya ya. Jadi ini bab ini adalah mengenai rancangannya. Tentu yang nanti akan lebih mendalam lagi, nanti Anda ada dapat mata kuliah pada semester selanjutnya, yaitu nanti ada mata kuliah analisa sistem dan perancangan sistem informasi ya. Nah, nanti untuk mata kuliah ketemu dengan saya lagi semester depan, semester 3, yaitu kalau sekarang yaitu manajemen akuntansi dan manajemen keuangan, nanti semester depan ketemu saya lagi yaitu mata kuliah manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Oke, kita akan membahas apa sih sebetulnya sistem informasi itu. Sistem informasi ya, di sini ada tulisan di sini. Sistem informasi adalah suatu tindakan untuk mengelola sekumpulan komponen. Ya, Anda mendapat mata kuliah pengantar sistem informasi kan? Apa itu sistem? Sistem itu kan terdiri pada komponen ya, yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Jadi, sistem informasi itu mengelola sekumpulan komponen ya, yang berfungsi memproses data ya. Data ya, nanti outputnya menghasilkan informasi atau bahan untuk pengambilan keputusan manajemen, sehingga ajas kerja sebuah sistem informasi sebagai berikut ya. Jadi begini, ini input itu adalah data ya. Kemudian masuk proses, diproses di sini, output menjadi informasi dianalisa, analisa ini menghasilkan sebuah keputusan. Saya beri contoh begini, misal sebuah perusahaan, manajernya ingin memutuskan apakah perusahaan akan melakukan ekspansi bisnis atau tidak. Misalkan keputusannya melakukan ekspansi bisnis atau tidak. Tentu ketika dia menganalisa keputusan, dia butuh informasi, dia butuh data. Nah, oke, kita balik lagi. Tadi keputusannya yaitu keputusan apakah perusahaan ingin ekspansi atau tidak. Tentu di sini ada input data keuangan. Misalkan ya, input data keuangan itu contohnya apa? Misalkan transaksi penjualan, transaksi pembelian, biaya-biaya yang dikeluarkan dan sebagainya, ini input, yaitu masuk data keuangan di sini. Ya. Masuk data keuangan, dimasukkan, ditulis. Nah, prosesnya itu dalam akuntansi itu prosesnya kan panjang ya, mulai dari jurnal, general ledger, buku besar. Nah, outputnya nanti menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu menghasilkan 2, yaitu laporan keuangan rugi laba dan laporan keuangan neraca. Laporan keuangan rugi laba untuk mengetahui perusahaan untung atau tidak, laporan neraca untuk mengetahui posisi kekayaan atau struktur modal yang kita miliki. Nah, dari laporan keuangan ini yang merupakan output dianalisa, baru keputusannya muncul. Oh, kalau seandainya permodalan kita cukup di segi neraca, maka kita layak untuk melakukan ekspansi. Kalau permodalan kita tidak cukup,
maka kita tidak layak melakukan ekspansi. Atau kita dilihat laporan rugi labanya bagus tidak per tahun. Kalau ternyata trennya bagus, maka bisa jadi keputusannya adalah bagus untuk melaksanakan ekspansi perusahaan atau ekspansi bisnis. Jadi sama halnya ketika Anda menggunakan Mayeb, itu kan input data semuanya dari transaksi-transaksi dimasukkan ke dalam Mayeb kan, nama aplikasinya, outputnya adalah laporan keuangan ya. Nah, jadi keputusan itu dipengaruhi oleh informasi, sebab keputusan akan salah apabila informasinya salah. Informasi akan salah apabila prosesnya salah. Dan informasi akan salah kalau datanya salah. Nah, jadi ketika ada transaksi, ada pembelian, penjualan, pengeluaran biaya, itu namanya input data. Nah, input data prosesnya kalau IT itu yaitu menggunakan aplikasi yang memang sudah dirancang untuk akuntansi misalkan. Ya, outputnya menghasilkan. Nah, data-data ini tentunya adalah dimasukkan ke dalam yang namanya database. Oke. Sebenarnya di bab ini kita akan membahas dua sistem, yaitu ada sistem informasi itu ada dua, yaitu akuntansi ya dan keuangan. Ada dua, yaitu sistem informasi akuntansi dan keuangan. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu, sistem informasi akuntansi. Ya, saya ulangi lagi waktu bab pertama, yaitu bedanya akuntansi dengan keuangan itu. Kalau akuntansi itu adalah prosesnya, ya. Kalau manajemen keuangan itu analisa untuk menghasilkan keputusannya. Itu bedanya manajemen keuangan dan akuntansi. Jadi akuntansi itu prosesnya, ya, prosesnya. Kemudian kalau akuntansi kan mulai bikin jurnal, bikin general ledger, kemudian sampai laporan neraca atau laba rugi, ya. Nah, itu namanya prosesnya. Nah, kalau kita lihat di sini kita akan membuat sebuah model sistem, ya. Tolong Anda nanti bisa pahami, ini adalah model sistem informasi akuntansi. Oke, cara membacanya demikian. Nanti untuk semester selanjutnya nanti Anda bikin TA, itu nanti Anda merancang sistem, nanti bikin TA di semester 6. Anda membuat, sebab untuk membuat sebuah program, ya, itu Anda harus paham dulu tentang bagaimana merancang sebuah sistem informasi. Jadi begini, di sini ada dua kotak. Ya, saya perbaiki dulu kotak yang di bawahnya. Tuh. Agak ke bawah ini. Ya. Oke. Di sini ada dua kotak. Yang pertama, kotak pertama ini adalah internal perusahaan. Ini internal perusahaan, kotak pertama. Di dalam internal perusahaan itu ada manajemen. Nah, manajemen itu ada manajemen produksi, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Nah, ini manajemen. Nah, manajemen itu kan yang mengelola perusahaan. Nah, ini adalah kelompok manajemen. Yang di luar kotak ini adalah eksternal. Siapa eksternal? Eksternal itu misalkan investor. Eksternal itu misalkan pemerintah, eksternal itu misalkan konsumen dan sebagainya. Kalau ini internal itu manajemen, kemudian pekerja, terus tadi pokoknya orang-orang yang bekerja di dalam manajemen. Nah, dalam sebuah perusahaan yang memiliki sistem informasi, di dalam manajemen ini ada sebuah sistem. Nah, ini kotak ini. Sistem ini dia memiliki dua, database dan dia memiliki software. Softwarenya itu adalah yang mengolah data. Taruhlah kalau akuntansi mah pengolahnya adalah softwarenya adalah Mayeb misalnya yang Anda pelajari. Nah, ini Mayebnya di sini. Ini database untuk penyimpanan. Nah, di sini sistem informasi ini terus melakukan sebuah proses. Prosesnya adalah input, proses, output di sini. Ya. Oke, kita ambil contoh demikian yang lebih konkret ya. Misal perusahaan tentu ketika ingin mencatat data-data akuntansi, dia butuh data-data, misal data pembelian barang. Berarti dia dari eksternal. Siapa pembelian barang itu? Supplier misalkan. Masuk ke database. Kan kalau Anda misalkan berbisnis, Anda beli barang kan, barangnya dari siapa? Dari supplier. Berarti Anda transaksi dengan supplier di sini. Masuk namanya pembelian. Atau Anda
ingin mengetahui berapa omset saya, ya, misalkan sales, maka Anda berhubungan dengan konsumen. Konsumen juga di luar kan, nah, pihak eksternal. Nah, Anda pengen mengeluarkan biaya untuk pembelian, biaya untuk pengeluaran listrik, biaya untuk pengeluaran internet dan pengeluaran lainnya. Tentu Anda di sini membutuhkan yang namanya apa? Yang namanya database. Jadi semua itu masuk ke dalam database. Nah, database-nya nanti diolah oleh software. Taruhlah softwarenya disebut Mayem. Mayem ini nanti menghasilkan laporan keuangan untuk manajemen, yaitu neraca dan rugi laba. Nah, manajemen ini adalah dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bersifat manajerial. Ya. Saya ulangi lagi, manajemen itu mengambil keputusan manajerial. Contohnya adalah bagaimana untuk ekspansi perusahaan, bagaimana untuk mengembangkan produk baru dan sebagainya. Itu keputusan manajemen. Bagaimana untuk merekrut karyawan dan sebagainya. Karena itu kan membutuhkan biaya, ya. Nah, itu manajemen. Nah, keputusan. Nah, tetapi laporan akuntansi yang dikeluarkan oleh software ini yang berupa laporannya berupa laporan neraca dan rugi laba juga dibutuhkan pihak eksternal, misalkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah untuk menarik pajak perusahaan. Apalagi misalkan investor apa, misalkan investor ingin menanamkan modalnya, dia butuh kan laporan keuangan dari perusahaan itu, apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Atau misalkan pihak bank juga eksternal, bank ingin mengetahui profil perusahaan karena bank ingin meminjamkan uang, misalkan, ya, meminjamkan uang, bagaimana nih kesehatannya. Kalau kesehatannya bagus, berarti bank akan memberikan pinjaman kredit dan sebagainya. Nah, jadi di sini inputnya dari luar yang masuk ke sini, outputnya yang garis titik-titik ini output, ya. Nah, output ini menghasilkan laporan keuangan. Makanya di sini keterangannya ditulis, ya. Keterangannya ditulis, yaitu keterangannya ditulis, ya, keterangannya ditulis. Ya, oke. Jadi ini disebut dengan data yang garis ini, ya. Yang titik-titik itu disebut informasi. Data ini data, jadi data itu masuk, ya, input data, ya. Yang titik-titik outputnya, informasinya, informasi untuk pihak eksternal maupun pihak eksternal. Jadi sistem informasi akuntansi itu outputnya diperuntukkan untuk pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internalnya manajemen untuk mengambil keputusan manajerial. Pihak eksternalnya yaitu bisa bank untuk memberikan keputusan meminjamkan uang atau tidak. Yang kedua adalah pemerintah untuk memberikan berapa pajak yang harus diberikan ke perusahaan, dan kemudian pihak investor untuk mengetahui apakah dia akan menanamkan sahamnya atau tidak di dalam perusahaan itu. Jadi di sini saya ulangi lagi bahwa ini sama seperti teori ini, ya. Ya, kalau Anda cermati bahwa sistem informasi pada dasarnya ada input data, proses, output informasi untuk mengambil keputusan. Keputusannya pihak eksternal maupun internal, ya. Nah, dalam sistem informasi akuntansi kalau kita terjemahkan di dalam kotak ini sebetulnya sama, ya. Sebetulnya sama, ya. Sebetulnya sama. Inputnya ini kan, ya, input masuk data pembelian, data penjualan, biaya dan sebagainya, data kan. Nah, ini melalui sebuah proses tentunya. Semua masuk di dalam database. Database nanti diolah menghasilkan laporan akuntansi atau laporan keuangan yang disebut dengan neraca dan rugi laba, baik untuk pihak manajemen internal maupun eksternal untuk pihak luar. Oke, kita nanti sedikit-sedikit di sini, ya, untuk sedikit-sedikit untuk memberikan memberikan wacana mengenai apa sistem informasi akuntansi ini. Nah, jika ada pertanyaan, Anda bisa
melalui WA saya ya, bisa masuk untuk memberikan pertanyaan. Nanti jawaban pertanyaan saya akumulasikan, saya kumpulkan. Nanti minggu depan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda mengenai sistem informasi akuntansi. Pertanyaannya nanti khusus ya mengenai sistem informasi akuntansi. Jangan yang melebar dulu ya. Apalagi materi-materi yang kemarin kita materinya yaitu mengenai sistem informasi akuntansi supaya lebih fokus lagi. Nanti saya jawab pada pertemuan daring minggu depan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.